Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujib. Saya dari Fakultas Teknik Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menerangkan tentang dasar akuntansi pada pertemuan pertama. Langsung saja. Tujuan dasar akuntansi yaitu menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengkaitkannya dengan praktik akuntansi. Setiap persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling terhubung. Yang ke-9, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi yang buruk. Langsung saja, selanjutnya jenis-jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur. Di sini ada perusahaan Honda, produknya mobil dan motor. Perusahaan Intel menghasilkan produk komputer. Ada juga Boeing, produknya pesawat terbang. Kemudian ada perusahaan Nike, ini ada produknya sepatu dan pakaian olahraga yang sering kita jumpai di toko-toko olahraga ataupun sering kita jumpai di mana saja lah, sekarang sudah banyak. Dan selanjutnya ada Coca-Cola, ini minuman yang biasanya dijual itu, minuman bersoda. Yang terakhir adalah Sony, barang elektronik. Ada handphone, ada kulkas, ada televisi dan lain-lainnya. Yang kedua adalah perusahaan di bidang dagang. Perusahaan bidang dagang ada Carrefour, produknya barang kebutuhan sehari-hari. Ini seperti mall lah, yang menjual banyak barang maupun produk-produk makanan yang dibutuhkan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah Kids Station, produknya mainan. Yang ketiga Electronic City, berupa barang-barang elektronik. Yang keempat Ins Egg, atau produknya itu pakaian. Yang terakhir ada Amazon.com, itu produknya buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Kemudian ada perusahaan jasa. Di sini dicontohkan perusahaan jasa yaitu pertama Disney, produknya hiburan. Kedua ada Garuda Indonesia, transportasi. Yang ketiga Marriott Hotel, produknya hotel. Ada Citibank yang menghasilkan produk keuangan dan perbankan. Yang terakhir adalah Telkomsel, ini produknya berupa telekomunikasi. Kemudian jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau biasanya disingkat persero. Kedua persekutuan. Yang ketiga adalah koperasi atau perseroan terbatas.
Ini biasanya singkat PT ya, ini sudah dituliskan. Pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan. Jadi perusahaan itu dimiliki oleh orang itu sendiri. Di sini pengusaha itu mendirikan sekaligus menjalankan perusahaan itu. Misal sini ada toko Ani. Pengusaha itu mendirikan toko dan dijalankan sendiri. Apa keunggulannya yang dimiliki oleh perusahaan perseorangan? Di sini dituliskan kemudahan pengaturan. Ini kemudahan pengaturan dalam segi biaya, segi kapasitas toko, kurang apa yang kurang di toko bisa diatur sendiri. Pokoknya lebih identik dengan kebebasan dalam bisnis gitulah. Yang kedua, biaya pengelolaan yang rendah. Jadi kita bisa mengaturnya dalam skala yang rendah, tidak harus mencapai skala yang tinggi. Ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan perseorangan. Dan kelemahannya di sini adalah sumber daya keuangan yang terbatas. Jadi modal, misal kita mau menambah apa gitu ya, kita harus seminimnya lah dengan modal kita, bertahap. Memang bertahap, dari sedikit nanti lamaan bisa banyak. Yang kedua adalah kewajiban yang tak terbatas. Jadi kita tidak diharuskan, misal tidak ada tidak ada tekanan lah untuk bisa membangun perusahaan ini, kecuali dengan diri kita sendiri, kemauan kita sendiri. Yang kedua adalah persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Perusahaan persekutuan ini, perusahaan ini dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Jadi ini bisa dijalankan oleh 2 orang, mungkin kerjasama lah. Keunggulannya sumber daya keuangan yang lebih besar dibanding dengan perusahaan perseorangan. Jadi di sini dijalankan oleh 2 orang melalui metode gantian. Misal yang satu nggak ada modal, bisa yang satu bisa membantu gitu. Tambahan keahlian manajemen, jadi ada keringanan soal manajemen. Terus ada kelemahan, kewajiban yang tak terbatas, ini kelemahannya. Yang ketiga, korporasi. Apa itu korporasi? Dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Jadi ini dibentuk oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan kecil lah. Keunggulannya apa? Kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Jadi kita ada ibaratnya itu bantuan dari pemerintah, tidak kita mendirikan sendiri gitu. Kelemahannya apa? Nah, kita diberi sumber daya dalam skala besar, tapi juga pengenaan pajak. Ini menjadi kelemahan sumber daya pemerintah itu, korporasi. Selanjutnya adalah strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan
sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba, terdiri atas strategi biaya rendah, strategi diferensiasi. Kalian pasti tidak asing dengan kata strategi, jadi sudah paham apa itu strategi. Langsung saja. Yang pertama adalah strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Di sini ada contohnya Lion Air, air mineral fit, itu contohnya. Yang kedua adalah strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Ini contohnya desainer Bian dan Electrolux. Adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberikan nilai tambahan bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Contohkan, pertama ada input, lalu diproses bisnis, menarik prosesan hingga menjadi produk atau jasa, dan kemudian menjadi nilai pelanggan. Disinilah rantai sebuah perusahaan. Kemudian ada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Kemudian ada juga proses penyediaan informasi. Siapakah pihak yang berkepentingan? Dari faktor internal, pihak internal maksudnya, yaitu pemilik, manajer, dan karyawan. Dari pihak eksternal ada pelanggan, kreditor, pemerintah. Pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, menilai kebutuhan informasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Nah, ini menghasilkan suatu sistem informasi akuntansi. Kemudian ada proses penyediaan informasi masih di sini. Nah, kelima, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya menghasilkan sistem informasi, kemudian dimasukkan kepada pihak yang berkepentingan lagi, internal, eksternal itu tadi. Ada etika bisnis. Perlu digarisbawahi, prinsip moral menjadi bagian dasar bagi perilaku yang etis. Prinsip moral sangatlah penting di sini. Yang pertama, dalam etika bisnis, hindari pelanggaran etika yang paling kecil. Kenapa? Pelanggaran etika yang kecil, bila kita menggampangkannya terus-menerus, maka akan menjadi pelanggaran yang besar hingga membuat kerugian yang sangat besar. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Jadi kita harus bisa menjaga reputasi suatu perusahaan dalam masa panjang. 3. Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Selanjutnya, profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan, bisnis, atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip yang akuntansi yang berlaku untuk umum.
Satu, konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat sebagai terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kita tidak boleh bersimpangan terlalu jauh kepada aktivitas pada pihak-pihak yang berkepentingan di sini. Jadi harus ada kaitannya lah, jangan terlalu nyelewang terlalu jauh gitu. Yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat hal pertukaran atau biaya akuisisi dalam pencatatan akuntansi. Yang ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Nah, bukti harus jelas. Kenapa dibentuknya konsep objektivitas? Karena agar bukti dan catatan yang dimiliki pada laporan akuntansi harus jelas. Yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Jadi di sini pengukurannya dalam satuan mata uang ya. Nah, terima kasih, cukup itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berkembang lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.